Lagi 2 menit kita akan presensi ya. Ya, Ya, Pak. pagi Pak. Pagi. Ada yang menggunakan satu akun berdua? Nggak ada ya. Pak. Langsung bisa beserta. Yang hadir di sini aja dulu Pak absen. Dwi Apriada ada? Ya ada kayaknya Pak. Siapa yang ada dulu satu-satu? Biar nggak sebutin. Ria ya? Ya hadir. Bayu Pak. Ria, Bayu, siapa lagi? Dwi Fredipta, Dwi, Wahyu. Dwi Fredipta, Wahyu, Mulia Wahyu, Pak, Wahyu. Gio Pak, Gio Pak. Dengan itu. Wahyu, Wahyu, Wahyu. Wahyu, Jelita, Pak. Dewi, Pak. dan Kemengayu, Dewi nggak Pak. usah ikut. Kemengayu. Enggak bacot. Diam, Siapa diam, lagi yang diam. belum? Diam kamu Mulia enggak. Pak, Mulia Pak. Jaga sikap. Mulia, Mulia, mana lagi? Apa kamera? Kamera. Mulia. Trio Jelita, Pak. Pak. Jelita. Jelita Wianti, udah. Pak. Wianti. Iya. Iya, udah. Satrio Pak. Satrio. Ah, Yang hadir langsung lapor ya. macet, macet. Ya, Dua, tiga, empat. Untuk pertemuan hari ini kita sebentar aja. Yang penting kita ada pertemuan tatap muka ya, biar tidak kesan libur. Sebenarnya materi kita juga masih banyak. Nanti yang hadir terlambat, sampaikan aja ya, biar Pak presensi. Kita langsung ya. aja untuk pertemuan hari ini, supaya tidak terlalu lama. Sebentar. Organisasi pergerakan. Ya, Hmm. oke. Kita sekarang bahas tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Ini kemarin kan sudah kita Ya, bahas tentang
organisasi militernya. Iya. Sabar, sabar. Oke. Mulai ya. Ya. Ya, Ya. ya, Ya. Ya. Acak. Lihat deh. Em, Perhatikan aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan. Kita membahas tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Jadi organisasi ini bertujuan untuk melawan penjajahan Jepang atau kependudukan Jepang. Yang sebetulnya organisasi ini juga sebelumnya dibentuk oleh em, Jepang sendiri, tetapi akhirnya ketika Indonesia memiliki kesadaran nasionalisme, maka organisasi-organisasi ini dimanfaatkan untuk melawan Jepang. Jadi bisa dikatakan Jepang senjata makan makan tuan ya. Ya. Ini yang ada tiga organisasi sosial masyarakat. Coba Dwi Pradipta dibaca apa aja. Organisasi sosial masyarakat. 1. Gerakan 3A. 2. Putra. 3. Jawa Hokokai. 4. Majelis Islam ala Indonesia. 5. Masyumi. Oke, ada lima ya. Organisasi Ya. sosial masyarakat. Organisasi militer, Satrio. Organisasi militer, hello. Yang kedua ada peta pembela tanah air. Ya. Organisasi semi militer, Komang Dewi. Komang Dewi apa Sri Dewi, Pak? Sri Dewi, Komang Sri Dewi. Orga- Baca aja, organisasi Dewi. militer. Yang pertama, ada pengerahan tenaga muda. Yang kedua, pendidikan semi militer. Seinendan, Keibondan, Pujinkai, Suisintai, Hizbullah, Jibakutai, Gakukotai. Ya. Oke, jadi itu supaya tidak asing aja nama-namanya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Ya. Nah, gerakan 3A kan sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya. Jadi gerakan 3A ini memang sebuah apa namanya propagandanya eh, Jepang pada waktu itu. Namun gerakan ini pada akhirnya menjadi sebutan organisasi sosial masyarakat. Dan ini pertama kali dilakukan kegiatannya di Surabaya, namun di Surabaya kurang mendapatkan perhatian, sehingga dilakukan di luar Surabaya. Kemudian propaganda ini juga itu berasal dari Kekaisaran Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Ini organisasi ini adalah awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi jelas Indonesia merasa seakan dibantu oleh Jepang ketika mengenal gerakan 3A. Banyak dibenci rakyat karena lebih banyak menggolong daripada menolong. Nah, ini pada akhirnya gerakan 3A ini ternyata tidak berhasil sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menolong atau mendapatkan simpati rakyat. Justru yang terjadi di
apa namanya, dalam perkembangannya itu justru menggolong. Menggolong itu membeda-bedakan, penggolongan gitu ya. Kemudian Ya. Nah, 3A ini 3A ini adalah kenapa disebut 3A? A ini itu Asia ya, yaitu Asia Nippon. Nippon itu sebutan Jepang dulu sebagai pelindung Asia, Nippon Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ada tiga semboyannya. Dan dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dari pihak Jepang. Kemudian organisasi ini dipimpin langsung oleh pihak Indonesia yaitu Mr. Samsudin. Nah, namun ini dianggap gagal sehingga dibubarkan pada akhir 1942. Jadi dari awal kedatangannya yaitu Maret 1942 berakhirnya di akhir tahun 1942. Jadi tidak terlalu lama. Ada pertanyaan untuk gerakan 3A? Ya, Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada Putera. Putera ini pusat tenaga rakyat. Nanti kalian catat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari apa namanya Zoom meeting ini, ya, sehingga nanti Pak akan memberikan kalian bintang kalau misalkan kalian ada beberapa hal yang kalian ketahui lah ya. Jadi Pak tidak tanya, tidak memberikan pertanyaan. Pak ingin kalian menyampaikan apa yang kalian ketahui setelah mengikuti Zoom meeting ini. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Em, Jepang mengajak empat tokoh nasional untuk bekerjasama dalam membentuk Pusat Tenaga Rakyat. Ya, tokoh nasional yang besar tentunya, seperti Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur. Ada empat tokoh nasional yang diajak kerjasama dalam membentuk Putra. Kenapa diajak kerjasama? Tujuannya adalah agar pemimpin-pemimpin ini eh, bisa memberikan Jepang keleluasaan dalam hal apa namanya pengambilan kebijakan. Namun hal positif yang bisa dilakukan oleh empat tokoh nasional ini yaitu organisasi Putra ini akan dijadikan sebagai fasilitas untuk Yep. apa namanya untuk menyadarkan nasionalisme di Indonesia lewat radio dan koran. Jadi gini, Putra ini kan punya apa namanya media-media informasi ya, seperti radio dan Ya. koran. Kita belum punya seperti itu. Maka empat tokoh nasional ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas Putra atau fasilitas milik Jepang seperti radio dan koran yang digunakan untuk menyebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia tentang kesadaran nasionalisme itu. Jadi ada dampak positifnya. Kemudian ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu yang dimaksud Jawa Hokokai itu adalah himpunan kebaktian Jawa atau istilah lainnya ya. Tujuannya menghimpun tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin dengan semangat kebaktian atau Hoko Sishin. Artinya begini, Jawa Hokokai ini dibentuk oleh Jepang dengan iming-iming bahwa em, rakyat Indonesia yang direkrut sebagai anggota Jawa Hokokai ini memiliki semangat kebaktian. Kebaktian itu bakti, setia. Semangat kesetiaannya kemudian melahirkan Jawa Hokokai. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini yang pertama melaksanakan segala sesuatunya dengan ikhlas. Jadi mereka direkrut menjadi anggota Jawa Hokokai itu tidak dibayar tetapi dengan ikhlas. Yang kedua, memimpin rakyat dengan semangat persaudaraan bangsa. Dan yang ketiga, memperkukuh pembelaan tanah air.
Nah, inilah yang menjadi kegiatannya. Karena sebenarnya pada zaman kependudukan Jepang itu banyak sekali organisasi yang dibentuk. Kemudian ada MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Nah, pendirinya adalah Kiai Haji Mas Mansur, salah satu tokoh nasional yang tadi direkrut oleh Jepang dalam Putra tadi, Kiai Haji Mas Mansur. Em, Jepang menyadari bahwa Indonesia itu mayoritas Islam, sehingga Jepang merasa sangat penting untuk mengambil simpati atau apa ya, dukungan lah dari golongan Muslim di Indonesia. Maka em, dengan berdirinya MIAI ini, Jepang juga ingin bekerjasama dengan MIAI. Dengan cara apa? Dengan cara Jepang mengaktifkan kembali MIAI yang bermarkas di Surabaya, lalu pindah di Jakarta. Jadi memang Kiai Haji Mas Mansur sebelumnya bekerjasama dengan pihak Jepang. Tetapi di balik semua itu, Kiai Haji Mas Mansur ada tujuan-tujuan yang terselubung, yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme Indonesia. Nah, ternyata dalam perjalanannya, Jepang melihat MIAI ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu MIAI ini tidak berkontribusi dalam Perang Asia Timur Raya. Sebelumnya kan harapannya Jepang ingin MIAI ini bekerja sama dan membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, tetapi apa dalam pelaksanaannya ternyata MIAI tidak membantu atau tidak berkontribusi. Maka diambillah keputusan bahwa Jepang kemudian membubarkan MIAI dan berganti namanya menjadi Masyumi yang kita kenal pada masa eh, Orde Lama atau masa awal kemerdekaan Indonesia. Masyumi ini menjadi sebuah partai besar. Tuh. Ya, silakan yang bertanya boleh berkaitan dengan MIAI, berkaitan dengan Jawa Hokokai, ataupun Putra atau 3A. Ada yang bertanya? Ya, Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalian catat ya. Hal-hal penting kalian catat. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada ini, eh, namanya gedung MIAI yang pertama di tahun 1940. 40 berapa ya? 42 atau 43? Coba nanti cek referensinya. Nah, karena MIAI itu berubah menjadi Masyumi atau berubah nama ya, tapi anggotanya masih tetap, pimpinannya juga berkembang. Ini bukan berubah, tapi ada apa namanya pergantian. Masyumi atau Majelis Syura, orang Jawa nyebut Suruh Muslimin Indonesia. Pimpinannya Kiai Haji Hasim Asari sebagai Ketua Pengurus Besar Masumi. Lambangnya bulan bintang, bulan sabit dan bintang. Kemudian tugasnya adalah meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana sekaligus sebagai wadah bertukar pikiran para tokoh Islam. Jadi memang betul karena ini memang Majelis Suruh Muslimin Indonesia, anggotanya tentu Muslim. Dan mereka juga tugasnya selain meningkatkan hasil bumi, mengumpulkan dana sekaligus sebagai wadah bertukar pikiran para tokoh-tokoh Islam. Nah, tindakan yang paling nyata ternyata karena memang MIAI sudah dibubarkan oleh Jepang, maka Indonesia mengambil alih untuk menggantikan MIAI ini menjadi Masyumi. Sehingga hal yang paling terlihat dalam perlawanan Masyumi terhadap Jepang yaitu dengan adanya penolakan budaya Jepang seperti
Shikei atau posisi membungkukkan 90 derajat ke arah timur ketika matahari terbit. Ini sebenarnya budaya Jepang, tetapi ketika masa kependudukan Jepang di Indonesia, dari awal mereka datang ke Indonesia sampai tahun 1945, kita di Indonesia mengikuti budaya mereka seperti Shikiri ini. Shikiri ini biasanya dilakukan ketika Kaisar Jepang datang, kita semua menundukkan apa namanya kepala, bukan kepala ya, posisi membungkuk badan 90 derajat. Begitu juga ketika apa namanya lagu kebangsaan Jepang, Kigayo itu juga kita harus ikut membungkuk. Nah, ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Karena Islam kan kalau membungkuk itu ketika sholat aja. Gitu. Oke, lanjut. Hey ho. Hey ho itu merupakan barisan pejuang Indonesia. Jadi hey ho ini ibaratnya prajurit ya. Kalau bisa dikatakan sama halnya dengan tentara militer, angkatan baik itu darat maupun laut. Tetapi yang direkrut di sini adalah orang-orang Indonesia atau prajurit Indonesia yang kemudian pasukan-pasukan ini langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut, yang harapan Jepang bisa membantu dalam Perang Asia Timur Raya. Lalu tujuannya yaitu tentu untuk menambah jumlah kekuatan tentara Jepang. Karena memang awal kehadiran Jepang ke Indonesia yaitu untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Salah satunya selain pasokan minyak maupun bahan-bahan yang apa namanya menunjang kegiatan perang, juga sumber daya manusianya dalam bentuk pasukan atau prajurit. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Heihu yang yaitu membangun kubu-kubu pertahanan, itu kita sebut benteng ya, benteng pertahanan. Kemudian menjaga kem tahanan, membantu perang tentara Jepang di medan perang. Jadi ini benar-benar sangat-sangat membantu, dan hal yang paling apa namanya menyedihkan bisa dikatakan ini anak-anak muda direkrut menjadi prajurit yang rela mati di medan perang, yang sebenarnya bukan membela Indonesia tetapi membela Jepang gitu. Mengapa Heiho dibubarkan? Heiho ini dibubarkan oleh PPKI. Nah, PPKI ini kan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, Heiho ini dibubarkan karena nanti prajurit-prajurit Indonesia yang bergabung dalam Heiho itu kan nanti direkrut menjadi em, apa namanya tentara gitu. Karena kan Indonesia akan terbentuk menjadi sebuah negara. Lalu Jepang pada waktu itu sudah mengalami apa namanya kemunduran pada waktu itu karena adanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dulu kita di Indonesia sebelum namanya TNI dan namanya Tentara Indonesia itu apa namanya sebelumnya ada perkembangan. Yang paling awal nama TNI itu adalah namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Lalu berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, berkembang lagi menjadi apa ya? Tentara Republik Indonesia TRI, sampai berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekarang. Nah, ini ada apa namanya infografis ini Pak temukan di
di internet bahwa Heihu ini barisan pejuang Indonesia yang terlupakan. Ini Pak bacakan aja. Selama Perang Pasifik, sejumlah besar pemuda Indonesia bertugas bersama militer Jepang sebagai Heihu dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Dai Nippon. Dai Nippon itu ya militernya Jepang. Mereka bertugas di berbagai tempat di Indonesia, hingga medan perang di Asia Tenggara dan pulau-pulau Samudra Pasifik. Jadi memang betul kehadiran mereka sangat masif. Kemudian ada peta pembela tanah air. Tujuannya, sebentar, peta pembela tanah air. Tujuannya yaitu membantu Jepang untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Sama tadi seperti um, Putra tadi, apa Heihu tadi ya. Pembentukannya itu diinisiasi atau inisiatifnya dari orang Indonesia sendiri namanya Gatot Mangkupraja. Ini dibentuk setelah adanya Osamu Sirei. Mungkin eh, sudah lupa ya, apa itu Osamu Sirei. Osamu Sirei itu adalah, nah ini, Osamu Sirei ini adalah undang-undang dari Panglima Tentara ke-16 bahwa jabatan Gubernur Hindia Belanda itu sudah diganti oleh Panglima Tentara Jepang. Tapi pejabat-pejabatnya itu masih setia kepada pendudukan Jepang, artinya tidak diganti. Pada badan pemerintahan dan undang-undang juga tetap diakui selama tidak bertentangan dengan Jepang. Jadi setelah Osamu Sirei ini dibentuk, maka organisasi Missing you, always thinking of you. Because Ah, Le, Tolong mic-nya dimatikan itu. ya, tolong itu. jika dia dong. Ayo. Pak lanjutkan dulu ya, lagi satu aja nih, lagi satu slide. Peta. Ya. Tolong Kemudian mic-nya. ya, ini tadi pembentukannya itu dilakukan setelah adanya Osamu Sirei. Nah, bagaimana tingkatan dalam peta? Kita lagi 10 menit aja. Bagaimana tingkatan dalam peta? Pasukan peta yang tertinggi itu namanya Dai Danchu. Pimpinan kompinya di bawahnya ada Chudanchu. Nah, ada prajurit yang masih SMP itu udah direkrut, tapi SMP-nya pada waktu itu sudah besar-besar ya, bukan kayak sekarang gitu. Itu namanya Sudancu. SD juga direkrut, tapi waktu itu SD-nya udah tinggi-tinggi ya, besar badannya kekar. Budancu. Bahkan yang belum sekolah pun itu juga direkrut, namanya Gyuhei. Ini tingkatan dalam peta. Keanggotaannya pemuda maupun pelajar Indonesia ikut menjadi anggota PET. Keuntungannya, nah ada keuntungan selain mereka juga apa ada negatifnya, kita direkrut untuk membantu Jepang, rela mati gitu. Tetapi ternyata ada keuntungannya. Keuntungannya yaitu mendapatkan pelatihan fisik. Kita yang selama ini tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan militer, ternyata di dalam untuk menjadi peta ini kita harus ada pelatihan fisik. Maka fisik-fisik tentara kita sebelum menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, mereka dilatih di peta ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Ya, itu aja untuk pertemuan hari ini materinya. Eh, Pak akan lanjutkan lagi sedikit aja. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ini yang kayaknya ini masih udah banyak nih. Siapa yang belum absensi ini? Sebentar, Pak. Yang belum absensi, coba sebutkan. Ini lihat di slide. Siapa yang belum? Itu sudah ya. Dwi Apriada, Saya, belum? Pak. Saya, Siapa? Pak Luge. Belum. Saya Yes. Cynthia, Pak. Saya Puspa. Cynthia. Saya Pak Wayan Jenny Giwarta.
Jenny. Igede Tilem Prasetya, Pak. Film. Siapa lagi? Sorry, Pak. Dias. Siapa lagi? Puspa. Puspa. Wina Wina ada? Lestari, Pak. Ya ada. Wina. Silayan. Sila. Lagi? Ada? Ada yang belum? Ini yang belum Pak Cinta berarti apa anggap tidak hadir ya? Dwi, Eka Purnawan, Dias, Egi, Meli, dan Ketut Seni. Yang Pak sebutkan tadi ada nggak di Zoom meeting? Oh, nggak ada. Dia masih di rumah, Pak. Masih di rumah. Gak ada sinyal di rumahnya, Pak. Oh, gitu. Kita masih lagi 6 menit. Pak, kasih kesempatan satu orang yang menyampaikan tentang kesimpulan. Yang dicatat aja. Apa yang dicatat? Pak tambahkan di sini. Saya, Pak. Boleh, siapa? Raise hand-nya Saya dulu. Jelita. Jelita, ya silakan Jelita. Jadi organisasi Hadir, Pak. Ya silakan Jelita. Dwi Apriada hadir, Pak. Dwi Apriada. Oh ya, oke. Silakan Jelita. bisa dilanjut. Bisa. Jadi organisasi pergerakan massa kependudukan Jepang ini bertujuan untuk organisasi ini untuk melawan pendudukan Jepang. Organisasi ini dibedakan ada beberapa bagian. Yang pertama ada organisasi sosial yang terdiri dari Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, Majelis Islam, dan Masyumi. Terus yang kedua ada organisasi militer, yaitu terdiri dari Heiho dan Peta, Pembela Tanah Air. Untuk yang organisasi sosial masyarakat, terutama yang Gerakan 3A, 3A ini adalah 3A ini adalah Pelindung Asia, Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemudian 3A ini dibubarkan pada akhir 1942 dan dipelopori oleh Shimizu Hotoshi dan dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Kemudian yang untuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh anggotanya itu berasal dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan juga Kiai Haji Mansur, Pak. Mansur ya. Kemudian Mansur. Kemudian pemimpin Indonesia ini dapat menggunakan fasilitas Jepang seperti radio dan koran untuk menyebarkan kesadaran nasional untuk masyarakat Indonesia. Kemudian Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini adalah himpunan kebaktian Jawa yang bertujuan untuk menghimpun tenaga rakyat. Kegiatan yang pertama, melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas. Yang kedua, memimpin rakyat dengan semangat. Yang ketiga, memperkukuh pembelaan tanah air. Kemudian ada MIAI yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Bertujuan untuk mengambil simpati golongan Muslim. Jadi Jepang ini mengaktifkan kembali MIAI bermarkas di Surabaya lalu pindah di Jakarta. MIAI ini tidak berkontribusi, tetapi MIAI ini tidak berkontribusi dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi MIAI ini dibubarkan dan berganti menjadi Masyumi. Masyumi ini memiliki tugas untuk meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana, serta menjadi wadah bertukar pikiran para tokoh Islam. Tindakannya yaitu menolak budaya Jepang seperti sekirei atau posisi membungkukkan diri 90 derajat ke arah timur. Kemudian ada Heiho, yaitu prajurit Indonesia yang bertujuan untuk menambah jumlah kekuatan tentara Jepang. Kegiatannya yaitu untuk membangun kubu-kubu pertahanan. Kemudian Heiho ini dibubarkan oleh PPKI karena Jepang sudah menyerahkan diri kepada Belanda.
sebagian anggotanya ini lalu dialihkan menjadi anggota BKR atau yang disebut Badan Keamanan Rakyat. Kemudian yang terakhir ada peta pembela tanah air yang bertujuan untuk membantu Jepang untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Keuntungan peta ini bagi rakyat Indonesia yaitu untuk mendapatkan pelatihan fisik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekian saja kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Jelita. Oke, plus dulu untuk Jelita. Oke, baik ya. Jadi itu aja pertemuan kita. Nanti kalau misalkan ada yang kelewatan, Pak coba upload nanti rekaman Zoom ini di YouTube. Dicoba dilihat kalau misalkan ada yang kelewatan ya. Untuk hari ini Ya. Pak cukupkan. Kalau sudah ada Zoom seperti ini tidak perlu ada tugas lagi. Ya. 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 Ya, Pak. Oke, Ya. selamat Ya, Pak. beristirahat di rumah. Jangan lupa Ya, tetap Pak. belajar Pak, ya. Iya, Pak. Selamat Oke. istirahat, Dewi. Gimana keluarnya ini, Pak? Keluar Keluar di aku. pojok. Bapak nih hilang, Jaya. Udah bisa keluar.